Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman onlineku dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dimanapun kita berada, jangan lupa selalu bersyukur ya kita teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ria. Di video kali ini saya mau berbagi cerita ya teman-teman, sharing-sharing tentang pengalaman saya, kehidupan saya awal mulanya ya. Kenapa saya jadi TKW ya, nekat jadi TKW, itu karena saya dari sekolah saya itu sekolah nggak ada biaya ya, jadi saya berhenti sekolah kelas 5 ya teman-teman. Kelas 5 berhenti sekolah, saya langsung merantau ke Jakarta ya. Merantau ke Jakarta itu kira-kira 5 tahun ya saya di Jakarta merantau. Pas itu saya merantau tapi semuanya itu ya nggak ada uangnya ya. Saya waktu itu pas gajinya itu sebulannya 100.000 ya teman-teman. Waktu zaman saya kecil itu. Habis itu saya merasa kepengen ke luar negeri ya teman-teman, mau jadi TKW teman-teman. Katanya jadi TKW itu gajinya gede ya, bangsa 3 jutaan gitu. Jadi saya mau jadi TKW yaitu saya mau niat ke Singapura. Katanya Singapura gajinya tuh 3 juta ya zaman dulu, tahun 1999 ya. Akhirnya saya niat ke Singapura tapi nggak diterima ya teman-teman. Jadi saya akhirnya ke Malaysia. Waktu itu saya tuh nggak punya ijazah ya, karena saya SD aja nggak lulus. Terus saya juga masih muda ya teman-teman, waktu itu umurnya masih belum cukup katanya pas mau ke luar negeri jadi TKW itu ya. Akhirnya saya dituain ya, umur saya jadi 21-an ya teman-teman. 21-an saya dituain. Tadinya kira-kira saya umurnya 18-an ya teman-teman, 18 tahun tuh kan dituain. Akhirnya saya proses di Jakarta itu di PT, tapi saya lupa PT-nya apa ya, PT apa itu, Pademangan sana ya, di Pohon Besar, tepatnya di Pohon Besar sana, yaitu PT-nya bekas bioskop ya teman-teman. Itu gedungnya itu tinggi banget, apa namanya, dindingnya ya tinggi, dari luar juga nggak kelihatan ya teman-teman. Akhirnya saya niat ke luar negeri ya teman-teman, jadi TKW. Saya proses di PT itu kurang lebih itu 8 bulan teman-teman. Tahu nggak proses zaman dulu itu ya teman-teman, waktu zaman tahun 1999 itu saya ya pertama kali jadi TKW itu makannya cuma pakai sayur bening sama kerupuk aja teman-teman. Jadi nggak ada makanan yang enak gitu ya. Terus saya itu seperti di dalam penjara ya teman-teman, nggak boleh dijenguk sama keluarga juga ya. Saya pokoknya seperti sebatang kara gitu ya teman-teman, seperti sebatang kara karena ya nggak punya saudara, nggak punya teman gitu di situ ya. Jadi masing-masing ya di situ tuh ya, jadi nggak kayak sekarang itu kan teman bisa bantu apa gitu ya. Dulu mah masing-masing kita cuek-cuekan gitu ya teman. Tapi saya tadinya nggak betah ya teman-teman, mau mengundurkan diri ya, tapi katanya suruh terus kira-kira 3,5 juta gitu. Saya
Zaman dulu mana ada ya uang 3,5 juta ya. Zaman dulu itu kan susah ya teman-teman, nggak ada uang segede gitu, saya nggak punya ya. Akhirnya saya pasrah aja ya teman-teman, proses di situ, paspornya dituain, terus ijazah dulu nggak pakai juga nggak apa-apa katanya ya. Ya udah saya langsung proses, kira-kira 8 bulan ya saya proses, sudah melewati suka dukanya di PT itu ya, udah kayak penjara itu. Akhirnya saya terbang ke Malaysia ya teman-teman. Setelah di Malaysia itu nggak langsung kerja teman-teman, saya itu ditampung lagi di PT ya, kayak agent gitu. Di sana itu suruh kerja jadi PKL gitu ya, di rumah-rumah orang. Saya cuma dikasih makan pagi itu roti, siangnya itu makan nasi bungkus gitulah ya teman-teman, nasi bungkus gitu ya. Kalau malam juga kadang mie, kadang indomie gitu ya. Akhirnya sampai 2 minggu saya di situ ya teman-teman, saya dianterin ke rumah majikan saya. Kebetulan saya dapat majikan orang Cina Medan ya teman-teman. Saya orangnya itu pelit banget ya teman-teman. Saya baru nyampe ya, saya dikasih kerjaan itu ya jaga anak sama semua, pokoknya kerjaan dikerjain ya teman-teman ya. Saya jaga anak itu umur 2 bulan sama 2 tahun, ada neneknya juga. Terus tidurnya nggak di kamar, tidurnya itu di depan ruang tamu ya, pas pintu masuk ruang tamu itu di depan situ, di belakang pintu saya tidurnya ya. Jadi nggak dikasih kamar, padahal ada kamar ya 5 ya, cuman aku nggak dikasih kamar teman-teman. Namanya orang pelit kali ya teman-teman ya. Makannya juga sehari 3 kali, cuma pagi cuma makan kadang ya bapau, kadang roti gitu sama air putih aja. Terus siangnya juga makan sisa-sisa majikan itu ya, kalau saya masak sisanya itu. Saya makan sore itu kira-kira jam 5 ya teman-teman. Saya kalau udah jam 7 itu lapar banget teman-teman, tapi nggak ada makanan ya teman-teman, soalnya cemilan apa gitu nggak ada. Alhamdulillah saya itu dapat teman ya sebelah, itu tetangga ya, baik gitu. Dia itu majikannya orang Melayu tapi dia baik, dia kadang-kadang suka ngumpet-ngumpet ngasih roti buat saya ya teman-teman. Kalau saya lagi nyuci, habis nyuci itu kan ngejemur maghrib kan, ngejemur di depan itu ya, saya dikasih sama teman saya itu yang sebelahnya tetangga ya, dikasih roti. Saya kerja itu dari jam 4:30 sampai jam 1 malam, nggak ada istirahatnya teman-teman. Saya kerja tapi makannya kurang gitu ya. Saya sedih banget teman-teman waktu itu ya. Singkat cerita ya, 1 tahun saya di situ kerja ya teman-teman, nggak dikasih gaji, yaitu gajinya ditahan sama bos saya. Pas saya tanya itu majikan, kenapa saya nggak dikasih gaji, terus agent saya telepon katanya emang nggak dikasih gaji, gajinya ditahan katanya. Kata majikan ditahan, nanti kalau pas mau pulang baru dikasih katanya. Ya udah saya diem aja ya teman-teman, karena saya masih takut gitu ya, baru pertama kali jadi TKW gitu ya. Ya udah, pengalaman saya aja itu ya, dari pertama kali ya itu jadi TKW di Malaysia ya, itu dapet nasib yang nggak beruntung gitu ya, kurang beruntung lah ya. Singkat cerita ya teman-teman, saya di situ itu 2 tahun kurang 5 bulan, saya udah nggak kuat ya teman-teman. Saya nangis aja tiap malam ya, karena saya juga mau ngadu ke siapa ya teman-teman. Zaman dulu itu HP nggak ada, nggak pernah telepon, cuman
surat-suratan gitu ya teman-teman. Suratan juga apa namanya, sebulan sekali baru saya boleh kirim surat gitu, soalnya bos yang bayarin katanya kan, semuanya juga itu dipotong gaji saya teman-teman. Jadi bukan dia yang bayarin. Saya nangis terus sampai 2 tahun kurang 5 bulan, nangis terus minta dipulangin ya, tapi majikan sepertinya cuek gitu. Terus saya tiap hari berdoa, cuma nggak boleh sholat kan ya, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa di situ ya teman-teman. Terus akhirnya 2 tahun kurang 3 bulan saya diizinin pulang sama majikan saya. Katanya sebelum pulang saya suruh belanja dulu katanya buat keperluan, katanya beli baju, beli tas, beli sepatu, beli jaket ya teman-teman. Saya langsung pergi, diajak sama majikan saya belanja. Pulang belanja saya diajak ke salon, katanya dirapiin rambutnya katanya, soalnya rambutnya selama saya kerja di sini nggak pernah potongan katanya. Terus saya nurut aja ya teman-teman. Tahunya saya nyampe sana dia kan ngomong bahasa Inggris ya sama itunya, sama tukang salonnya, saya kan nggak ngerti ya. Tahu-tahu rambut saya itu digunduli teman-teman. Saya sedih banget pas nyampe rumah. Saya, kok kenapa rambut saya digundulin men, kata saya gitu kan ya. Kata dia, ya kan biar rapi, kata dia gitu ngomongnya, katanya pakai bahasa Melayu kan ya, dia orang Melayu kan ya, maksudnya dia ngerti bahasa Melayu gitu. Orang Malaysia jarang-jarang gitu ya yang pakai bahasa Inggris ya, jadi saya ngerti bahasa Melayu, dia dikit-dikit ngerti saya, kata dia. Ya udah, terus dia nanya lagi sama saya, katanya kamu jadi pulang, katanya itu mungkin digundulin ya teman-teman biar saya itu nggak jadi pulang, malu kali ya. Tapi pikiran saya itu udah nggak tenang ya teman-teman, udah nggak betah banget pokoknya. Yang penting saya mau pulang, mau digaji apa enggak, yang penting saya nyampe rumah, kata saya dalam hati saya ya teman-teman. Akhirnya malamnya itu saya dikasih amplop ya, pas saya buka itu ada uangnya, katanya itu gaji saya selama saya kerja di situ ya teman-teman. Itu udah bersih 10 juta ya teman-teman, katanya udah dipotong baju tadi beli, potong rambut juga tadi katanya, terus sama surat itu semua udah dipotong bersih pokoknya ya teman-teman. Itu padahal saya waktu Imlek itu suka dapat angpau ya, nggak dikasih angpau saya, katanya udah bersih segitu gaji saya 10 juta ya teman-teman. Akhirnya saya bingung ya, saya dapat uang segitu ya, karena belum pernah megang uang sebanyak itu ya. Saya alhamdulillah lah masih bisa masih bisa digaji gitu ya. Saya udah alhamdulillah aja. Terus saya mau pulang, pokoknya saya udah nggak tahan gitu ya, udah nggak sabar pengen pulang gitu. Akhirnya besok paginya saya dijemput sama supir ya teman-teman, karena saya bingung naruh duitnya di mana ya teman-teman. Saya pakai kaos kaki ya, pakai sepatu yang tali itu ya, saya taruh di kaki kanan itu dalam kaos kaki satu separuh ya 5 juta, terus yang kaki kiri itu separuh lagi 5 juta gitu ya. Jadi uangnya saya injek gitu di dalam sepatu gitu. Pas itu saya dijemput sama sopir ke bandara ya, saya udah lega gitu mau pulang gitu ya, mudah-mudahan sampai rumah, sampai tujuannya, sampai pulang ya, sampai ke Indonesia pokoknya ya, kata saya. Alhamdulillah saya nyampe ke Indonesia ya teman-teman. Alhamdulillah nyampe Indonesia dengan selamat, badan saya selamat ya, terus uangnya juga selamat gitu ya. Saya udah bersyukur banget. Akhirnya saya ketemu sama keluarga lagi teman-teman, sampai nangis, sampai sedih gitu ya, ketemu sama keluarga karena udah berapa tahun gitu ya, kayak berapa tahun, soalnya di PT juga lama kan ya, jadi udah 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun gitu ya saya nggak ketemu sama keluarga.
Akhirnya saya ketemu sama keluarga ya teman-teman. Akhirnya alhamdulillah banget saya masih bisa diberi kehidupan ya teman-teman, masih bisa diberi keselamatan sampai rumah, sampai Indonesia ya teman-teman. Akhirnya saya sudah melewati semua itu, jadi TKW pertama kalinya ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman cerita saya ini. Apabila ada kata-kata yang gak baik ataupun gak sopan ya saya minta maaf ya teman-teman. Apabila cerita saya bermanfaat ya teman-teman, bisa di share, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng ya teman-teman. Tolong dukung channel saya ini ya teman-teman biar berkembang ya, biar nanti bisa mengikuti video saya ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman cerita saya, lain kali disambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Oke teman-teman,